Bagaimana jika seseorang telah menunggu begitu lama, sampai rambut memutih, tubuh melemah, usia menua, tetapi satu harapan besar dalam hidupnya belum juga terwujud? Apakah ia akan menyerah, atau justru semakin dekat kepada Allah? Kisah Nabi Zakaria AS adalah salah satu kisah paling lembut, paling menyentuh, dan paling penuh harapan dalam sejarah para nabi. Ini bukan hanya kisah tentang seorang nabi yang soleh, tetapi juga kisah tentang doa yang tak pernah padam, kesabaran yang panjang, dan keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nabi Zakaria AS adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, seorang hamba Allah yang hidupnya dipenuhi ibadah, pengabdian, dan ketulusan dalam menjaga agama. Beliau dikenal sebagai sosok yang soleh, lembut, dan sangat tekun dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, pengajaran, dan pelayanan di rumah ibadah. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang penjaga amanah agama di tengah masyarakat yang perlahan mulai rusak dan menjauh dari kebenaran. Di tengah kehidupan yang penuh pengabdian itu, ada satu hal yang lama tersimpan dalam hati Nabi Zakaria AS. Sebuah harapan yang sangat manusiawi, tetapi juga sangat mulia. Beliau ingin memiliki seorang anak, bukan sekadar untuk menjadi penyejuk mata di masa tua, tetapi juga sebagai penerus perjuangan dakwah dan penjaga agama setelah dirinya wafat. Keinginan itu bukan lahir dari hawa nafsu dunia, bukan karena ambisi, dan bukan karena sekadar ingin meninggalkan nama. Keinginan itu lahir dari hati seorang nabi yang khawatir melihat masa depan agama di tengah umatnya. Beliau tahu bahwa manusia silih berganti, usia akan berakhir, dan perjuangan menegakkan kebenaran harus terus dilanjutkan. Namun, di sisi lain, keadaan beliau secara manusiawi tampak sangat mustahil. Usia Nabi Zakaria AS sudah sangat tua. Rambut beliau telah memutih, tubuhnya telah melemah, dan istrinya pun dikenal sebagai wanita yang mandul, yang secara lahiriah sangat sulit untuk memiliki keturunan. Semua sebab dunia seolah berkata bahwa harapan itu terlalu jauh, bahwa keinginan itu hampir mustahil, bahwa mungkin sudah terlambat. Tetapi justru disinilah letak keindahan kisah Nabi Zakaria AS. Karena ketika semua pintu logika manusia tampak tertutup, hati beliau justru tidak pernah menutup pintu doa kepada Allah. Inilah yang membuat kisah beliau sangat menyentuh. Nabi Zakaria AS tidak menjadikan usia tua sebagai alasan untuk berhenti berharap. Beliau tidak menjadikan keadaan istrinya sebagai alasan untuk berhenti berdoa. Beliau tidak menjadikan keadaan yang tampak mustahil sebagai alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, beliau justru semakin dekat kepada Tuhannya, semakin lembut doanya, semakin dalam harapannya, semakin tulus permohonannya. Karena beliau tahu satu hal yang sangat penting, bahwa jika Allah sudah berkehendak, maka yang mustahil di mata manusia bisa menjadi sangat mudah baginya. Dan dari sinilah akan dimulai salah satu doa paling indah dalam Al-Quran, doa seorang nabi tua yang memohon dengan suara lirih, hati yang lembut, dan keyakinan yang tak pernah padam. Doa yang kelak akan membuka salah satu keajaiban paling menyentuh dalam sejarah kenabian. Nabi Zakaria AS adalah sosok nabi yang hidupnya dipenuhi dengan pengabdian kepada Allah. Beliau bukan hanya seorang utusan yang menyampaikan wahyu, tetapi juga seorang hamba yang sangat tekun dalam ibadah, sangat lembut hatinya, dan sangat besar tanggung jawabnya terhadap agama. Di tengah Bani Israel yang perlahan mulai berubah, yang sebagian di antara mereka mulai jauh dari ketaatan, Nabi Zakaria AS tetap menjadi cahaya kebaikan yang menjaga nilai-nilai agama dengan penuh kesabaran. Hari-hari beliau tidak dihabiskan untuk mengejar kemewahan dunia, tidak pula untuk mencari kedudukan atau pujian manusia. Hidup beliau dipenuhi dengan ibadah, mengajar, membimbing umat, dan menjaga tempat ibadah dengan penuh amanah. Salah satu bagian yang sangat penting dalam kisah Nabi Zakaria AS adalah kedekatan beliau dengan rumah ibadah. Beliau hidup dalam suasana penghambaan yang sangat kuat. Beliau menjadi penjaga dan pelayan agama di tengah masyarakat, menjalankan tugasnya dengan penuh ketulusan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan para nabi bukan hanya dipenuhi mukjizat besar, tetapi juga dipenuhi rutinitas ketaatan yang sederhana namun sangat mulia.
Mereka dekat dengan Allah bukan hanya saat menghadapi ujian, tetapi juga dalam keseharian mereka. Dan Nabi Zakaria AS adalah contoh indah dari seorang hamba yang membangun hidupnya di atas fondasi ibadah yang kokoh. Namun di balik kesolehan dan ketekunan beliau, ada satu kegelisahan yang diam-diam tumbuh dalam hati. Nabi Zakaria AS semakin menua. Waktu terus berjalan. Tubuh yang dulu kuat kini mulai melemah. Usia yang semakin lanjut membuat beliau sadar bahwa hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Dan sebagai seorang nabi, beliau tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan dakwah dan agama setelah dirinya tiada. Beliau melihat keadaan kaumnya. Beliau tahu bahwa tidak semua orang memiliki ketulusan, keteguhan, dan rasa tanggung jawab yang sama terhadap agama. Inilah yang membuat keinginan Nabi Zakaria AS untuk memiliki keturunan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Beliau tidak sekadar ingin seorang anak untuk menemani masa tua. Beliau ingin seorang penerus, seseorang yang bisa melanjutkan perjuangan, menjaga nilai-nilai kebenaran, dan menjadi penopang agama di tengah masyarakat yang rawan tergelincir. Ini adalah harapan besar dari hati seorang nabi yang memikirkan umatnya, bahkan hingga masa depan yang belum sempat ia lihat. Tetapi di sisi lain, keadaan yang beliau hadapi sangat berat. Usia beliau sudah sangat tua, istrinya pun tidak mampu melahirkan keturunan. Secara logika manusia, semua keadaan itu seperti tembok besar yang menutup harapan. Banyak orang dalam posisi seperti itu mungkin akan diam, menerima keadaan, lalu mengubur mimpinya dalam-dalam. Tetapi tidak dengan Nabi Zakaria AS. Semakin beliau menyadari keterbatasan dirinya, semakin beliau sadar bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Inilah yang membedakan hati para nabi dengan kebanyakan manusia. Saat manusia biasa sering menyerah ketika sebab-sebab dunia terlihat tertutup. Para nabi justru semakin mendekat kepada Allah ketika semua alasan untuk berharap secara lahiriah mulai menghilang. Nabi Zakaria AS tahu bahwa manusia bisa lemah, usia bisa menua, tubuh bisa rapuh, dan keadaan bisa tampak mustahil. Tetapi beliau juga tahu bahwa kekuasaan Allah tidak pernah dibatasi oleh usia, tidak pernah dikalahkan oleh keadaan, dan tidak pernah terhalang oleh sebab-sebab dunia. Dari sinilah hati Nabi Zakaria AS mulai dipenuhi oleh satu doa yang sangat dalam. Sebuah doa yang tidak diucapkan dengan suara keras di hadapan manusia, tetapi dipanjatkan dengan lirih di hadapan Tuhan yang Maha Mendengar. Dan dari doa itulah, salah satu keajaiban paling lembut dalam sejarah para nabi akan segera dimulai. Di antara bagian paling indah dalam kisah Nabi Zakaria AS, adalah peristiwa yang terjadi ketika beliau sering mengunjungi Maryam di tempat ibadahnya. Maryam adalah wanita solehah yang sangat istimewa, yang hidup dalam penjagaan Allah dan dikenal karena kesucian, ibadah, serta ketakwaannya yang luar biasa. Nabi Zakaria AS mendapat amanah untuk menjaga dan memperhatikan Maryam, dan dari sinilah beliau menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan. Sesuatu yang kelak akan menjadi penguat besar bagi doanya sendiri. Setiap kali Nabi Zakaria AS masuk ke mihrab, yaitu tempat khusus ibadah Maryam, beliau mendapati rezeki di sisinya. Makanan dan berbagai nikmat tersedia di tempat itu dengan cara yang tidak biasa. Pemandangan itu tentu sangat mengejutkan. Sebab bukan hanya karena rezeki itu ada, tetapi karena kehadirannya menunjukkan bahwa Allah sedang memperlihatkan kuasanya secara nyata di hadapan Nabi Zakaria AS. Beliau pun bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana ini semua?" Dan Maryam menjawab dengan jawaban yang sangat agung dan penuh keyakinan. "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Jawaban ini bukan hanya jawaban sederhana, tetapi jawaban yang mengandung pelajaran tauhid yang sangat besar. Di sana, Nabi Zakaria AS melihat satu kenyataan yang sangat penting, bahwa jika Allah berkehendak, maka rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah disangka. Sesuatu yang tampak mustahil di mata manusia bisa menjadi sangat mudah bagi Allah. Peristiwa inilah yang sangat menguatkan hati Nabi Zakaria AS. Karena ketika beliau melihat Maryam mendapatkan rezeki dengan cara yang ajaib, beliau sadar bahwa Allah mampu melakukan apapun. Jika Allah bisa memberi rezeki tanpa sebab yang biasa, maka tentu Allah juga mampu memberi keturunan kepada seorang hamba yang sudah sangat tua dan kepada istri yang secara lahiriah tidak bisa melahirkan. Inilah momen yang sangat penting dalam kisah Nabi Zakaria AS. Kadang Allah memberi jawaban atas doa seseorang bukan langsung dengan mengabulkannya saat itu juga, tetapi terlebih dahulu dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya agar hati hamba itu semakin yakin.
dan itulah yang terjadi pada Nabi Zakaria AS. Mihrab Maryam menjadi tempat di mana harapan beliau yang selama ini terpendam mulai hidup dengan lebih kuat. Apa yang beliau lihat di sana bukan sekadar keajaiban kecil, tetapi pesan dari langit bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betapa lembut cara Allah menumbuhkan harapan dalam hati hambanya. Allah tidak langsung berbicara kepada beliau saat itu, tetapi memperlihatkan sebuah tanda yang begitu jelas bahwa Allah mampu memberi dari arah yang tak disangka-sangka. Dan ketika hati Nabi Zakaria AS menyaksikan langsung kuasa itu, sesuatu yang telah lama tersimpan di dalam dirinya pun akhirnya benar-benar menguat. Harapan yang dulu hanya berbisik dalam hati, kini mulai berubah menjadi doa yang sungguh-sungguh. Keinginan untuk memiliki seorang anak yang soleh, Seorang penerus dakwah, seorang penjaga agama, kini tidak lagi terasa terlalu jauh. Karena Nabi Zakaria AS telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Allah mampu mengatur hal-hal di luar kebiasaan manusia. Dari sinilah hati beliau benar-benar terdorong untuk berdoa dengan sepenuh jiwa. Bukan dengan suara lantang, bukan dengan pamer di hadapan manusia, tetapi dengan bisikan lembut yang keluar dari hati paling dalam. Sebuah doa yang lahir dari usia tua, dari kerendahan hati, dan dari keyakinan yang mulai menyala semakin terang. Dan doa itu akan menjadi salah satu doa paling indah dan paling menyentuh dalam kisah para nabi. Setelah menyaksikan tanda kekuasaan Allah melalui Maryam dan rezeki yang datang kepadanya tanpa diduga-duga, hati Nabi Zakaria AS semakin dipenuhi keyakinan. Beliau tidak lagi memandang keadaannya hanya dengan ukuran logika manusia, tetapi mulai memandang semuanya dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Disinilah salah satu momen paling lembut dan paling menyentuh dalam kisah Nabi Zakaria AS terjadi. Beliau tidak pergi mengeluh kepada manusia. Beliau tidak menjadikan usia tua sebagai alasan untuk putus asa. Beliau tidak menyimpan keinginannya dalam diam sampai akhirnya padam. Sebaliknya, beliau menghadap kepada Allah dengan hati yang sangat lembut, penuh harap dan sangat rendah. Al-Quran menggambarkan bahwa Nabi Zakaria AS memanggil Tuhannya dengan panggilan yang lembut, dengan suara yang lirih. Bayangkan betapa indahnya momen itu. Seorang nabi yang sudah sangat tua, dengan rambut memutih dan tubuh yang melemah, berdiri dalam ibadah di malam yang tenang, lalu mengangkat doanya kepada Allah, bukan dengan tuntutan, bukan dengan keluhan kasar, tetapi dengan bisikan yang sangat lembut. Ini menunjukkan adab yang sangat tinggi dalam berdoa, karena doa yang paling kuat bukan selalu yang paling keras, tetapi yang paling tulus dan paling jujur di hadapan Allah. Nabi Zakaria AS berkata kepada Allah dengan penuh kerendahan, bahwa tulang belulangnya telah lemah dan kepalanya telah dipenuhi uban. Ini bukan sekadar menggambarkan kondisi fisiknya, tetapi menunjukkan betapa beliau sedang mengakui seluruh keterbatasannya di hadapan Tuhan. Beliau tidak menutupi kelemahannya. Beliau tidak berpura-pura kuat. Beliau datang kepada Allah sebagai seorang hamba yang benar-benar sadar bahwa dirinya sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa selain berharap kepada rahmat-Nya. Dan justru dari pengakuan kelemahan itulah, doa beliau menjadi sangat indah. Nabi Zakaria AS juga menyampaikan satu kalimat yang sangat menyentuh hati, bahwa beliau tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Betapa dalam makna kalimat ini. Artinya, sepanjang hidupnya, Nabi Zakaria AS telah berkali-kali berdoa kepada Allah, dan beliau tahu bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Mungkin jawaban datang dengan cara yang berbeda. Mungkin waktu pengabulan tidak selalu sesuai harapan, tetapi beliau yakin bahwa berdoa kepada Allah tidak pernah sia-sia. Ini adalah pelajaran besar bagi siapapun yang hari ini merasa doanya terlalu lama belum dikabulkan. Nabi Zakaria AS mengajarkan bahwa waktu yang panjang tidak seharusnya mematikan harapan, justru harus semakin menumbuhkan keyakinan. Dalam doanya, Nabi Zakaria AS juga menyampaikan kegelisahan yang sangat mulia. Beliau khawatir terhadap orang-orang setelah dirinya, khawatir tentang masa depan amanah agama, dan berharap agar Allah menganugerahkan seorang anak yang dapat mewarisi tugas mulia itu. Beliau tidak meminta anak karena ambisi dunia, bukan pula karena ingin meninggalkan harta atau kemuliaan duniawi. Beliau meminta seorang keturunan yang soleh, yang akan melanjutkan perjuangan di jalan Allah. Inilah yang membuat doa beliau sangat agung. Doa itu lahir bukan hanya dari kebutuhan pribadi, tetapi juga dari cinta yang besar terhadap agama.
Dan ketika doa yang lahir dari hati yang bersih, adab yang tinggi, serta niat yang sangat mulia dipanjatkan di hadapan Allah, maka langit pun bersiap membuka salah satu jawaban paling indah dalam sejarah para nabi. Karena tak lama setelah doa itu dipanjatkan, Allah akan mengirim kabar yang tak hanya menggembirakan hati Nabi Zakaria AS, tetapi juga mengguncang logika manusia. Kabar bahwa seorang anak soleh akan benar-benar lahir dari rahim yang selama ini dianggap mustahil untuk melahirkan. Setelah Nabi Zakaria AS memanjatkan doa yang begitu lembut dan penuh keyakinan, datanglah salah satu momen paling mengharukan dalam kisah beliau. Doa yang keluar dari hati seorang nabi tua yang telah lama menunggu dan tak pernah putus harapan, ternyata benar-benar didengar oleh Allah. Dan ketika Allah berkehendak menjawab doa seorang hamba, maka tidak ada usia, tidak ada keadaan, dan tidak ada sebab dunia yang bisa menghalangi kehendaknya. Di saat Nabi Zakaria AS sedang berdiri dalam ibadah, datanglah kabar gembira yang begitu besar. Para malaikat memanggil beliau dan menyampaikan bahwa Allah memberi kabar tentang akan lahirnya seorang anak bernama Yahya. Bayangkan perasaan Nabi Zakaria AS saat itu. Seorang hamba yang telah lama menyimpan harapan dalam diam, yang telah bertahun-tahun menunggu dengan sabar, yang terus berdoa meski semua keadaan tampak mustahil, kini akhirnya mendengar langsung jawaban dari langit. Ini bukan sekadar kabar tentang seorang anak, tetapi kabar tentang dikabulkannya doa yang lahir dari hati paling tulus. Allah tidak hanya menjawab doa Nabi Zakaria AS, tetapi juga memberikan kabar yang jauh lebih indah. Anak yang akan lahir itu bukan anak biasa. Allah sendiri menyebutkan namanya, Yahya, sebuah nama yang sangat mulia dan penuh makna. Dan bukan hanya itu, Yahya juga akan menjadi seorang anak yang istimewa, suci, lembut, penuh hikmah, dan kelak menjadi nabi yang soleh. Betapa agungnya jawaban Allah. Nabi Zakaria AS meminta seorang penerus yang soleh, dan Allah tidak sekadar memberinya anak, tetapi memberinya seorang nabi. Inilah salah satu bukti bahwa ketika Allah memberi, Dia bisa memberi jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan hambanya. Namun tentu saja, secara manusiawi, kabar itu terasa sangat luar biasa. Nabi Zakaria AS adalah seorang lelaki yang sudah sangat tua. Tubuh beliau telah lemah, rambut beliau telah memutih, dan istrinya pun dikenal sebagai wanita yang mandul. Secara logika dunia, kabar ini benar-benar di luar kebiasaan manusia. Karena itulah, Nabi Zakaria AS pun bertanya, bukan dalam bentuk penolakan, tetapi sebagai bentuk takjub yang sangat manusiawi. Beliau bertanya, bagaimana mungkin beliau akan memiliki anak sementara usia sudah sangat tua, dan istrinya tidak bisa melahirkan? Pertanyaan ini sangat menyentuh, karena menunjukkan bahwa bahkan seorang nabi yang penuh keyakinan pun tetap merasakan keajaiban itu sebagai sesuatu yang sangat besar. Dan disinilah Allah menegaskan satu pelajaran yang sangat agung. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Inilah inti dari kisah Nabi Zakaria AS, bahwa jika Allah telah berkehendak, maka yang mustahil di mata manusia menjadi sangat mudah di sisinya. Usia tua bukan penghalang, kemandulan bukan penghalang, lemahnya tubuh bukan penghalang. Semua sebab dunia hanya berjalan jika Allah mengizinkannya, dan semua batasan manusia tidak pernah membatasi kekuasaannya. Kabar tentang kelahiran Yahya AS bukan hanya jawaban untuk Nabi Zakaria AS, tetapi juga pesan besar untuk seluruh manusia, bahwa doa yang dipanjatkan dengan sabar dan tulus tidak pernah hilang. Kadang Allah menunda bukan karena menolak, tetapi karena sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah pada waktu yang paling tepat. Dan setelah menerima kabar luar biasa itu, hati Nabi Zakaria AS dipenuhi rasa syukur, takjub, dan harapan yang semakin besar. Namun beliau juga meminta satu hal lagi kepada Allah, sebuah tanda yang akan meneguhkan hatinya lebih dalam. Dan dari sinilah kisah Nabi Zakaria AS akan masuk ke bagian yang semakin indah, ketika Allah memberikan tanda ajaib sebagai bukti bahwa janjinya benar-benar sedang berjalan. Setelah menerima kabar gembira yang begitu besar tentang akan lahirnya Yahya AS, hati Nabi Zakaria AS dipenuhi rasa takjub yang sangat dalam. Beliau telah berdoa begitu lama, telah menunggu dalam usia yang semakin menua, dan kini jawaban itu benar-benar datang dari Allah dengan cara yang begitu indah. Namun, seperti manusia pada umumnya,
hati beliau juga ingin mendapatkan satu tanda yang akan semakin meneguhkan keyakinannya terhadap kabar luar biasa itu. Bukan karena beliau ragu kepada Allah, tetapi karena besarnya keajaiban itu membuat beliau ingin merasakan bukti yang lebih dekat, lebih nyata, dan lebih menenangkan hati. Maka Nabi Zakaria AS pun memohon kepada Allah agar diberi tanda. Dan Allah dengan kasih sayangnya menjawab permintaan itu dengan sebuah tanda yang sangat unik dan penuh hikmah. Allah menetapkan bahwa tanda bagi Nabi Zakaria AS adalah beliau tidak akan bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari. Padahal tubuhnya tetap sehat dan lisannya tidak mengalami gangguan dalam berzikir kepada Allah. Bayangkan betapa luar biasanya tanda ini. Seorang nabi yang sebelumnya bisa berbicara seperti biasa, tiba-tiba tidak bisa berbicara kepada manusia selama beberapa hari, tetapi tetap mampu mengingat dan memuji Allah. Ini bukan sekadar keajaiban lahiriah, tetapi juga sebuah isyarat yang sangat dalam maknanya. Allah seolah sedang mengajak Nabi Zakaria AS untuk memasuki masa penantian yang penuh ketenangan, zikir, dan penghayatan. Masa itu bukan hanya menjadi bukti bahwa janji Allah benar-benar sedang berjalan, tetapi juga menjadi waktu khusus bagi beliau untuk memperbanyak syukur dan mendekatkan hati lebih dalam kepada Allah. Nabi Zakaria AS pun keluar menemui kaumnya. Beliau ingin memberitahu sesuatu, tetapi lisannya tidak bisa menyampaikan kata-kata kepada manusia. Maka beliau hanya bisa memberi isyarat kepada mereka agar mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Pemandangan ini sangat indah dan penuh makna. Seorang nabi yang baru saja menerima kabar paling membahagiakan dalam hidupnya, justru diberi tanda yang membuatnya lebih banyak diam dari urusan manusia dan lebih banyak tenggelam dalam zikir kepada Tuhannya. Ini mengajarkan bahwa saat Allah sedang menyiapkan karunia besar, hati seorang hamba justru seharusnya semakin dipenuhi syukur, bukan kesibukan yang melalaikan. 3 hari tanpa berbicara kepada manusia itu bukan hukuman, melainkan fase spiritual yang sangat lembut. Allah sedang menenangkan hati Nabi Zakaria AS, menguatkan jiwanya dan mempersiapkan dirinya untuk menerima amanah besar sebagai ayah dari seorang anak yang akan menjadi nabi. Ada pelajaran yang sangat indah di sini. Kadang ketika Allah hendak memberikan sesuatu yang besar kepada seorang hamba, Allah terlebih dahulu membawanya ke dalam fase diam, fase tenang, fase kontemplasi, agar karunia itu tidak hanya diterima dengan gembira, tetapi juga dengan kesadaran penuh akan kebesarannya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa tidak semua tanda dari Allah datang dalam bentuk hal-hal besar yang menggemparkan. Kadang tanda itu justru hadir dalam sesuatu yang sangat personal, sangat lembut, dan sangat menyentuh hati. Bagi Nabi Zakaria AS, tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari menjadi bukti bahwa Allah benar-benar sedang bekerja dalam hidupnya. Bahwa doa yang lama beliau simpan kini benar-benar sedang menuju kenyataan. Dan setelah masa itu berlalu, janji Allah pun akan semakin nyata. Rahim yang selama ini dianggap mustahil akan mengandung. Rumah yang lama sunyi akan segera dipenuhi kabar kehidupan. Dan seorang anak yang sangat istimewa akan segera lahir ke dunia, membawa cahaya kenabian dan kemuliaan besar. Setelah masa penantian yang panjang, doa yang lirih, tanda dari Allah, dan harapan yang bertahun-tahun tersimpan dalam hati. Akhirnya datanglah momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan Nabi Zakaria AS. Janji Allah benar-benar menjadi kenyataan. Istri beliau yang selama ini dikenal mandul, yang secara manusiawi hampir mustahil untuk melahirkan, akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang sangat istimewa. Anak itu adalah Yahya AS. Betapa besar kebahagiaan Nabi Zakaria AS saat itu. Seorang nabi yang telah menua, yang rambutnya memutihi, yang tubuhnya melemah, kini akhirnya memeluk jawaban dari doa yang selama ini hanya hidup dalam sujud dan air mata. Ini bukan hanya kebahagiaan seorang ayah, tetapi juga kebahagiaan seorang hamba yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah mengubah sesuatu yang tampak mustahil menjadi nyata. Kelahiran Yahya AS adalah bukti hidup bahwa bagi Allah tidak ada yang sulit. Jika Allah berkehendak, maka usia tua bisa menjadi awal kehidupan baru, dan rahim yang selama ini kosong bisa menjadi tempat tumbuhnya seorang nabi. Yahya AS bukan anak biasa. Sejak awal Allah telah memberi kabar bahwa ia adalah anak yang mulia, suci, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
Namanya pun diberikan langsung oleh Allah, sesuatu yang menunjukkan betapa istimewanya dirinya. Dalam kisah ini, kita tidak hanya melihat keajaiban kelahiran, tetapi juga melihat bagaimana Allah menjawab doa seorang hamba dengan jawaban yang bukan sekadar cukup, tetapi sangat indah dan sangat agung. Nabi Zakaria AS meminta seorang penerus yang soleh, dan Allah memberinya seorang anak yang bukan hanya soleh, tetapi juga kelak menjadi nabi yang penuh hikmah. Bayangkan suasana rumah Nabi Zakaria AS setelah kelahiran Yahya. Rumah yang selama ini mungkin terasa sunyi, kini dipenuhi kehidupan baru. Hati yang lama menunggu, kini dipenuhi rasa syukur. Dan masa tua yang mungkin tadinya terasa sepi, kini justru dipenuhi cahaya harapan. Tetapi yang paling indah dari semua ini adalah bahwa Nabi Zakaria AS tidak pernah meminta karunia ini dengan kesombongan. Beliau tidak menuntut, beliau tidak putus asa. Beliau hanya berdoa, menunggu, dan terus berharap kepada Allah dengan hati yang lembut. Dan ketika jawaban itu datang, ia datang dengan kemuliaan yang sangat besar. Yahya AS tumbuh sebagai anak yang sangat istimewa. Allah menganugerahinya kelembutan hati, kesucian jiwa, dan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sejak kecil, Yahya telah menunjukkan tanda-tanda kemuliaan. Ia bukan hanya anak yang lahir dari mukjizat, tetapi juga anak yang dipersiapkan Allah untuk menjadi pembawa petunjuk. Ini menunjukkan bahwa doa orang soleh tidak hanya bisa menghadirkan karunia bagi dirinya sendiri, tetapi juga bisa melahirkan generasi yang menjadi cahaya bagi banyak manusia. Kisah kelahiran Yahya AS mengajarkan bahwa ketika seseorang berdoa dengan niat yang bersih, bukan sekadar untuk kepentingan dunia, tetapi untuk kebaikan agama dan masa depan, maka Allah menjawab dengan jawaban yang jauh lebih besar daripada apa yang diminta. Dan bagi Nabi Zakaria AS, kehadiran Yahya AS bukan hanya hadiah di masa tua, tetapi juga bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan doa seorang hamba yang sabar. Namun kisah Nabi Zakaria AS belum berhenti sampai di sini. Karena di balik kebahagiaan besar itu, tetap ada perjuangan dakwah, ujian hidup, dan akhir kisah yang penuh pelajaran mendalam. Dan dari semua itu, kita akan semakin memahami bahwa kehidupan para nabi selalu dipenuhi dengan iman, pengorbanan, dan keteguhan yang luar biasa. Setelah kelahiran Yahya AS yang begitu ajaib dan penuh rahmat, kehidupan Nabi Zakaria AS pun dipenuhi dengan rasa syukur yang sangat besar. Doa yang selama ini hanya hidup dalam harapan, kini benar-benar hadir di hadapan beliau dalam wujud seorang anak yang sangat istimewa. Tetapi, kebahagiaan itu bukan hanya karena Nabi Zakaria AS akhirnya memiliki keturunan di masa tua. Kebahagiaan yang lebih dalam adalah karena beliau melihat bahwa anak yang Allah titipkan kepadanya bukan anak biasa, melainkan seorang anak yang sejak awal telah dipersiapkan untuk menjadi hamba yang mulia dan pembawa petunjuk bagi manusia. Yahya AS tumbuh dalam lingkungan yang penuh ibadah, ketakwaan, dan pengabdian kepada Allah. Bayangkan bagaimana lembutnya didikan seorang ayah seperti Nabi Zakaria AS, seorang nabi yang hidupnya dipenuhi doa, kesabaran, dan penghambaan. Sejak kecil, Yahya AS berada dalam suasana yang sangat dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Ia tumbuh bukan di tengah kemewahan dunia, tetapi di tengah cahaya iman dan kesucian. Inilah salah satu pelajaran penting dari kisah ini, bahwa doa untuk memiliki anak yang soleh harus disertai dengan usaha mendidik dan membesarkan anak dalam suasana yang dekat kepada Allah. Dan Allah benar-benar memberikan karunia yang sangat luar biasa kepada Yahya AS. Al-Quran menyebutkan bahwa Yahya diberi hikmah sejak masih kecil. Ini adalah keistimewaan yang sangat besar. Artinya, sejak usia dini, Yahya AS telah diberi pemahaman, kedewasaan jiwa, dan cahaya ilmu yang tidak biasa. Ia tumbuh sebagai anak yang lembut, suci, penuh kasih, dan sangat taat kepada Allah. Ia bukan anak yang tenggelam dalam permainan dunia, tetapi anak yang sejak kecil telah menunjukkan kemuliaan akhlak dan keseriusan dalam penghambaan. Betapa besar kebahagiaan seorang ayah ketika melihat anaknya tumbuh dalam ketaatan. Dan bagi Nabi Zakaria AS, melihat Yahya AS berkembang menjadi anak yang soleh tentu menjadi jawaban yang lebih indah daripada sekadar memiliki keturunan. Karena yang beliau minta sejak awal memang bukan sekadar anak, tetapi penerus yang menjaga agama dan melanjutkan perjuangan. Yahya AS juga dikenal sebagai pribadi yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah salah satu kemuliaan besar yang Allah berikan kepadanya. Ia tidak tumbuh menjadi anak yang keras hati, sombong, atau membangkang.
Sebaliknya, ia tumbuh dalam kelembutan, hormat, dan ketaatan. Ini menunjukkan bahwa anak yang soleh bukan hanya baik di hadapan manusia, tetapi juga membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, ada pelajaran besar bahwa salah satu karunia paling berharga dalam hidup bukanlah banyaknya harta, tetapi hadirnya anak yang taat, lembut, dan membawa keberkahan. Kisah pertumbuhan Yahya AS juga mengajarkan bahwa Allah tidak pernah setengah-setengah dalam memberi karunia. Ketika Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria AS, Allah tidak hanya memberi seorang anak di usia tua, sangat istimewa dalam akhlak, ilmu, dan kedekatan kepadanya. Ini adalah bukti bahwa Allah mampu memberi jawaban yang lebih baik, lebih besar, dan lebih indah daripada apa yang dibayangkan manusia. Dan semakin Yahya AS tumbuh, semakin tampak bahwa ia memang sedang dipersiapkan untuk memikul amanah besar di jalan Allah. Sementara itu, Nabi Zakaria AS yang telah menyaksikan langsung keajaiban doa yang dikabulkan, tentu semakin teguh dalam penghambaan. Namun, kehidupan para nabi tidak pernah hanya berisi ketenangan dan kebahagiaan. Di balik semua karunia itu, selalu ada ujian yang mengiringi. Dan pada bagian berikutnya, kisah Nabi Zakaria AS akan mulai memperlihatkan bagaimana perjuangan dakwah di tengah umat yang keras hati tetap menjadi jalan hidup yang tidak mudah, bahkan bagi seorang nabi yang begitu lembut dan soleh. Meski Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria AS dengan cara yang sangat indah, melalui kelahiran Yahya AS, kehidupan beliau sebagai seorang nabi tetap tidak lepas dari perjuangan yang berat. Karena tugas seorang nabi bukan hanya beribadah untuk dirinya sendiri atau bersyukur atas karunia yang diberikan, tetapi juga terus mengajak manusia kembali kepada jalan Allah. Dan disinilah salah satu sisi yang sangat penting dari kisah Nabi Zakaria AS terlihat, bahwa beliau hidup dan berdakwah di tengah umat yang perlahan mulai rusak, mulai menjauh dari kebenaran, dan mulai kehilangan rasa takut kepada Allah. Bani Israel pada masa itu bukanlah kaum yang asing terhadap agama. Mereka mengenal ajaran para nabi, mereka mengetahui hukum-hukum Allah, dan mereka memiliki sejarah panjang bersama petunjuk. Tetapi masalah terbesar mereka bukanlah tidak tahu, melainkan tidak taat. Inilah bentuk kerusakan yang seringkali lebih berbahaya. Karena saat seseorang tidak tahu, ia masih mungkin belajar. Tetapi saat seseorang tahu lalu sengaja mengabaikan, disitulah hati mulai mengeras. Nabi Zakaria AS hidup di tengah masyarakat seperti ini. Masyarakat yang sebagian di antaranya masih memegang kebaikan, tetapi banyak pula yang mulai tenggelam dalam penyimpangan, kelalaian dan kepentingan dunia. Di tengah keadaan seperti itu, Nabi Zakaria AS tetap berdiri sebagai sosok yang lembut, sabar, dan penuh keteguhan. Beliau tidak menyerah hanya karena manusia sulit berubah. Beliau tidak berhenti hanya karena penolakan terus ada. Beliau terus mengingatkan, terus mengajak, dan terus menjaga cahaya kebenaran agar tidak padam di tengah umatnya. Inilah salah satu pelajaran besar dari kisah beliau, bahwa berdiri di pihak kebenaran seringkali berarti tetap istiqomah meski lingkungan di sekitar mulai bergeser menjauh dari nilai-nilai Allah. Betapa beratnya menjadi orang yang tetap lurus di tengah masyarakat yang mulai terbiasa dengan penyimpangan. Tetapi itulah jalan para nabi. Mereka bukan mengikuti arus manusia, melainkan mengarahkan manusia kembali ke jalan yang benar. Nabi Zakaria AS juga tidak hanya memikirkan dirinya dan keluarganya. Meski beliau telah dikaruniai Yahya AS, beliau tetap memikul amanah besar untuk umat. Ini menunjukkan bahwa orang soleh sejati tidak berhenti pada keselamatan pribadi. Ia tetap peduli terhadap keadaan masyarakat, tetap merasa bertanggung jawab terhadap generasi di sekitarnya, dan tetap ingin melihat agama Allah tegak di tengah manusia. Sayangnya, sejarah Bani Israel menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka menerima para nabi dengan hati yang bersih. Sebagian justru menjadi keras, membangkang, bahkan memusuhi kebenaran yang datang kepada mereka. Dan inilah yang membuat kehidupan para nabi di tengah kaum mereka selalu penuh ujian. Bukan karena kebenaran itu lemah, tetapi karena hawa nafsu manusia seringkali menolak apa yang seharusnya mereka ikuti. Nabi Zakaria AS tentu menyaksikan semua itu dengan hati yang sedih. Sebagai seorang nabi yang melihat umatnya perlahan rusak tentu menjadi luka yang tidak kecil. Namun, beliau tidak membalas dengan kebencian atau keputusasaan. Beliau tetap memilih jalan sabar, jalan dakwah,
dan jalan pengabdian kepada Allah. Inilah kemuliaan hati seorang nabi, tetap lembut di tengah kerasnya manusia, tetap jujur di tengah rusaknya zaman, dan tetap taat meski keadaan tidak mendukung. Dan justru karena keteguhan inilah, Nabi Zakaria AS menjadi teladan besar bagi siapapun yang hari ini hidup di tengah lingkungan yang mulai jauh dari nilai-nilai agama. Kisah beliau mengingatkan bahwa menjadi baik di zaman yang rusak memang tidak mudah, tetapi justru disitulah nilai perjuangan menjadi sangat besar di sisi Allah. Namun, perjalanan dakwah Nabi Zakaria AS tidak berhenti pada kesabaran biasa, karena sejarah mencatat bahwa penolakan terhadap para nabi di kalangan Bani Israel pada akhirnya sampai pada titik yang sangat menyakitkan. Dan di bagian berikutnya, kisah Nabi Zakaria AS akan memasuki babak yang jauh lebih berat. Babak tentang ujian terakhir, pengkhianatan manusia, dan pengorbanan seorang nabi yang tetap setia sampai akhir. Semakin jauh perjalanan dakwah Nabi Zakaria AS, semakin terlihat bahwa jalan para nabi memang bukan jalan yang mudah. Mereka datang membawa kebenaran, mengajak manusia kembali kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, dan memperingatkan dari keburukan. Namun anehnya, justru karena itulah mereka sering dibenci oleh orang-orang yang hatinya telah dikuasai hawa nafsu dan kepentingan dunia. Dan Nabi Zakaria AS pun termasuk di antara para nabi yang menghadapi ujian sangat berat dari kaumnya sendiri. Bani Israel dalam sejarah dikenal sebagai kaum yang berulang kali menolak para nabi. Mereka bukan hanya mendustakan, tetapi sebagian dari mereka bahkan berani menyakiti dan membunuh utusan-utusan Allah. Ini adalah salah satu sisi paling kelam dalam sejarah mereka. Dan Nabi Zakaria AS hidup di tengah kaum seperti itu. Semakin beliau menyeru kepada kebenaran, semakin sebagian dari mereka merasa terganggu. Karena kebenaran selalu terasa berat bagi hati yang sudah nyaman dengan kebatilan. Orang-orang yang tenggelam dalam penyimpangan tidak suka diingatkan. Mereka tidak ingin kesalahan mereka dibuka. Mereka tidak ingin kekuasaan, kebiasaan buruk, dan hawa nafsu mereka diganggu oleh suara kenabian yang suci. Disinilah ujian Nabi Zakaria AS mencapai puncaknya. Beliau bukan hanya menghadapi penolakan, tetapi juga menghadapi permusuhan yang sangat berbahaya. Dalam banyak riwayat yang dikenal di kalangan ulama dan sejarah Islam, disebutkan bahwa Nabi Zakaria AS mengalami akhir hidup yang Sangat tragis akibat kezaliman kaumnya. Meskipun rincian kisahnya banyak datang dari riwayat-riwayat sejarah dan bukan semua detailnya disebutkan langsung dalam Al-Quran, satu hal yang sangat jelas adalah bahwa beliau termasuk nabi yang sangat dizolimi oleh kaumnya. Ini menunjukkan betapa keras dan rusaknya hati sebagian manusia saat mereka benar-benar jauh dari petunjuk Allah. Bayangkan betapa menyakitkannya keadaan itu. Seorang nabi yang hidupnya penuh ibadah, doanya lembut, hatinya bersih, dan pengabdiannya begitu besar, justru harus menghadapi kebencian dari manusia yang ingin beliau selamatkan. Ini adalah salah satu kenyataan paling pahit dalam jalan dakwah, bahwa kadang orang yang paling tulus justru disakiti oleh orang yang paling mereka pedulikan. Namun, inilah juga bukti kemuliaan para nabi. Mereka tidak hidup untuk mencari balasan manusia. Mereka tidak berdakwah demi popularitas, pujian, atau keamanan dunia. Mereka berdiri di atas kebenaran karena Allah, dan mereka tetap setia pada jalan itu meskipun harus menanggung risiko yang sangat besar. Nabi Zakaria AS adalah gambaran seorang hamba yang hidup dalam ibadah, berharap kepada Allah, mendidik generasi soleh, lalu tetap bertahan dalam dakwah meskipun manusia di sekitarnya makin rusak. Dan ketika ujian terakhir itu datang, beliau tetap menjadi nabi yang mulia di sisi Allah. Ini mengajarkan bahwa kemenangan seorang hamba tidak selalu diukur dari mudahnya hidup di dunia. Kadang, kemenangan yang paling besar justru terletak pada kemampuan seseorang untuk tetap setia kepada Allah sampai akhir, meskipun jalan yang ia tempuh penuh luka. Kisah Nabi Zakaria AS pada bagian ini sangat penting untuk direnungkan, terutama di zaman ketika banyak orang merasa berat untuk tetap lurus di tengah tekanan lingkungan. Beliau mengajarkan bahwa kebenaran memang bisa membuat seseorang sendirian, bisa membuatnya tidak disukai, bahkan bisa membuatnya diuji dengan sangat keras. Tetapi selama ia berada di jalan Allah, maka ia tidak pernah benar-benar kalah.
Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari penilaian manusia, tetapi dari bagaimana Allah memandang keteguhan hati seorang hamba. Dan dari ujian terakhir inilah, kisah Nabi Zakaria AS akan meninggalkan pelajaran yang sangat besar untuk semua generasi. Bahwa doa, kesabaran, keluarga soleh, dan keteguhan dalam dakwah adalah warisan paling indah dari seorang nabi yang hidupnya penuh cahaya, meski jalannya dipenuhi ujian. Kisah Nabi Zakaria AS adalah salah satu kisah paling lembut, paling menenangkan, dan paling penuh harapan dalam sejarah para nabi. Tidak ada lautan besar yang terbelah dalam kisah beliau. Tidak ada gunung yang berguncang, dan tidak ada peperangan dahsyat yang menjadi pusat ceritanya. Tetapi justru dalam kelembutan kisah inilah tersimpan pelajaran yang sangat besar untuk setiap hati yang pernah menunggu, pernah berharap, pernah lelah, dan pernah merasa doanya terlalu lama belum dijawab. Nabi Zakaria AS mengajarkan kepada kita bahwa keajaiban Allah seringkali lahir bukan dari keramaian, tetapi dari doa yang dipanjatkan diam-diam di malam yang sunyi. Pelajaran pertama yang sangat besar dari kisah beliau adalah bahwa jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nabi Zakaria AS sudah sangat tua. Rambut beliau memutih, tubuhnya melemah, istrinya pun mandul. Secara manusia, hampir semua pintu harapan terlihat tertutup. Tetapi beliau tidak pernah berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Beliau tidak pernah menuduh takdir dengan kecewa. Beliau tidak pernah berhenti berharap hanya karena keadaan terlihat mustahil. Inilah pelajaran besar bagi siapapun yang hari ini sedang menunggu sesuatu yang sangat diinginkan dalam hidupnya. Mungkin kamu sedang menunggu doa yang belum juga terkabul. Mungkin kamu sedang menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Mungkin kamu sedang menunggu pertolongan di tengah keadaan yang terasa buntu. Kisah Nabi Zakaria AS mengajarkan bahwa selama Allah belum Mengatakan tidak, maka seorang hamba tidak punya alasan untuk berhenti berharap. Pelajaran kedua adalah bahwa doa yang paling kuat seringkali lahir dari hati yang paling lembut. Nabi Zakaria AS tidak berdoa dengan amarah, tidak pula dengan kesombongan. Beliau berdoa dengan suara lirih, dengan pengakuan atas kelemahannya, dan dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Betapa indah adab beliau dalam berdoa. Beliau tidak menuntut, tetapi memohon. Beliau tidak merasa pantas, tetapi berharap. Beliau tidak mengandalkan dirinya, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ini adalah pelajaran besar di zaman ketika banyak manusia ingin hasil cepat, tetapi lupa bagaimana merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kisah Nabi Zakaria AS mengingatkan kita bahwa doa bukan sekadar kata-kata, tetapi bentuk penghambaan yang paling jujur. Pelajaran ketiga adalah bahwa anak yang soleh adalah salah satu karunia terbesar dalam hidup. Nabi Zakaria AS tidak meminta anak karena ingin berbangga-bangga dengan keturunan. Beliau meminta anak karena ingin ada penerus yang menjaga agama dan melanjutkan perjuangan. Dan Allah menjawab doa itu dengan menghadirkan Yahya AS, seorang anak yang soleh, lembut, suci, dan penuh hikmah. Ini mengajarkan bahwa salah satu doa paling mulia yang bisa dimiliki seorang hamba adalah doa untuk keturunan yang baik. Karena warisan terbesar bukanlah harta, tetapi generasi yang tetap membawa cahaya iman setelah kita tiada. Pelajaran keempat adalah bahwa Allah mampu memberi lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Nabi Zakaria AS hanya memohon seorang anak yang soleh, tetapi Allah memberinya seorang anak yang juga menjadi nabi. Inilah bukti bahwa ketika Allah mengabulkan, Dia tidak selalu memberi sekadar cukup. Kadang Dia memberi jauh lebih indah, jauh lebih besar, dan jauh lebih mulia daripada apa yang dibayangkan manusia. Dan pelajaran terakhir yang sangat kuat dari kisah ini adalah bahwa hidup orang saleh tidak selalu mudah, tetapi selalu mulia. Nabi Zakaria AS tetap diuji, tetap menghadapi umat yang rusak, tetap mengalami luka dalam jalan dakwah. Tetapi semua itu tidak mengurangi kemuliaannya sedikitpun di sisi Allah. Karena yang membuat seorang hamba mulia bukanlah hidup tanpa ujian, tetapi hati yang tetap setia kepada Allah di tengah ujian. Dan itulah sebabnya, kisah Nabi Zakaria AS akan selalu menjadi kisah tentang harapan, bahwa doa yang tulus, hati yang sabar, dan keyakinan yang lembut tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Kisah Nabi Zakaria AS adalah kisah yang sangat lembut, tetapi meninggalkan jejak yang sangat dalam di hati. Ini bukan hanya kisah tentang seorang nabi yang memohon anak di usia tua,
lalu doanya dikabulkan dengan cara yang luar biasa. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang harapan yang tidak pernah padam, doa yang tidak pernah sia-sia, dan keyakinan kepada Allah yang tidak pernah goyah, meski keadaan terlihat mustahil. Dari awal sampai akhir, hidup Nabi Zakaria AS mengajarkan bahwa jalan seorang hamba menuju Allah tidak selalu dihiasi kemudahan, tetapi selalu dipenuhi makna, hikmah, dan keindahan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar. Beliau hidup dalam ibadah, beliau menjaga amanah agama, beliau membimbing manusia, beliau melihat langsung tanda-tanda kekuasaan Allah, beliau berdoa dengan suara yang lirih, beliau menunggu dengan kesabaran yang panjang. Dan pada akhirnya, Allah menjawab doanya dengan menghadirkan Yahya AS, seorang anak yang soleh dan mulia. Betapa indahnya pelajaran dari kisah ini, bahwa Allah bisa menumbuhkan harapan baru bahkan di usia yang sudah sangat senja. Bahwa Allah bisa menghadirkan kehidupan di tempat yang selama ini tampak kosong. Bahwa Allah bisa membuka pintu yang selama bertahun-tahun terasa tertutup rapat. Inilah sebabnya, kisah Nabi Zakaria AS sangat dekat dengan hati siapapun yang pernah menunggu. Karena hampir setiap manusia, dalam bentuk yang berbeda-beda, pernah menjadi Zakaria dalam hidupnya masing-masing. Pernah memiliki doa yang sangat lama disimpan, pernah berharap dalam diam, pernah memohon sesuatu yang terasa sangat jauh, dan pernah berusaha tetap yakin ketika semua sebab dunia seolah tidak berpihak. Dan melalui kisah ini, Allah seolah ingin mengatakan kepada setiap hati yang lelah, jangan berhenti berdoa hanya karena waktunya belum tiba. Nabi Zakaria AS juga mengajarkan bahwa doa yang paling indah bukanlah doa yang lahir dari keinginan dunia semata, tetapi doa yang lahir dari niat yang bersih dan tujuan yang mulia. Beliau tidak meminta anak untuk kebanggaan, tetapi untuk agama. Beliau tidak berdoa karena ambisi, tetapi karena tanggung jawab. Dan itulah sebabnya Allah menjawab doa beliau dengan karunia yang sangat besar. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa semakin bersih niat seseorang, semakin besar pula keberkahan yang Allah bisa letakkan dalam apa yang ia minta. Tetapi kisah Nabi Zakaria AS juga mengingatkan bahwa meski doa dikabulkan dan karunia besar telah diberikan, hidup seorang hamba tetap tidak lepas dari ujian. Beliau tetap berdakwah di tengah umat yang rusak. Beliau tetap menghadapi penolakan dan kezoliman. Ini mengajarkan bahwa nikmat tidak berarti hidup akan bebas dari cobaan, tetapi nikmat dari Allah akan selalu memberi kekuatan untuk melewati cobaan itu dengan lebih mulia. Maka jika hari ini kamu sedang menunggu sesuatu dalam hidupmu, entah itu pertolongan, pasangan, anak, perubahan, rezeki, ketenangan, atau jawaban atas doa yang sudah lama kamu simpan, ingatlah kisah Nabi Zakaria AS. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah tuli terhadap doa hambanya. Mungkin jawaban itu sedang ditunda, tetapi bukan berarti diabaikan. Mungkin waktunya belum datang, tetapi bukan berarti mustahil. Karena pada akhirnya, kisah Nabi Zakaria AS adalah kisah tentang satu hal yang sangat agung. Bahwa jika hati tetap yakin kepada Allah, maka harapan tidak pernah benar-benar tua. Kalau kamu sudah mengikuti kisah Nabi Zakaria AS dari awal sampai akhir, semoga ada satu pelajaran besar yang benar-benar tinggal di hati kita semua, bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Kisah Nabi Zakaria AS bukan hanya kisah tentang seorang nabi tua yang akhirnya dikaruniai anak, tetapi kisah tentang harapan yang tetap hidup meski usia menua, tentang keyakinan yang tetap menyala meski keadaan tampak mustahil, dan tentang bagaimana Allah mampu membuka pintu yang selama ini terlihat tertutup rapat di mata manusia. Nabi Zakaria AS mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada waktu yang terlalu terlambat bagi Allah untuk mengabulkan doa. Selama manusia masih punya hati yang mau berharap, lisan yang mau berdoa, dan jiwa yang mau bergantung kepadanya, maka rahmat Allah selalu punya jalan untuk datang. Beliau tidak menyerah meski rambutnya memutih. Beliau tidak putus asa meski tubuhnya melemah. Beliau tidak berhenti berharap meski semua sebab dunia seolah tidak mendukung. Dan justru karena itulah, kisah beliau menjadi begitu menenangkan bagi siapapun yang hari ini sedang menunggu sesuatu dari Allah.
Mungkin kamu sedang menunggu jawaban atas doa yang sudah lama kamu simpan. Mungkin kamu sedang menunggu perubahan dalam hidupmu. Mungkin kamu sedang berharap atas sesuatu yang menurut manusia tampak mustahil. Maka ingatlah Nabi Zakaria AS. Ingatlah bahwa Allah mampu memberi saat manusia mengira semuanya sudah terlambat. Allah mampu membuka jalan saat semua pintu terlihat tertutup. Allah mampu menghadirkan keajaiban di saat yang paling tidak tersangka. Itulah salah satu pesan paling indah dari kisah beliau. Bukan hanya tentang mujizat kelahiran Yahya AS, tetapi tentang kekuatan iman yang membuat seorang hamba tetap lembut, tetap sabar, dan tetap yakin kepada Tuhannya sampai akhir hayat. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi renungan yang benar-benar mengubah cara kita memandang doa, sabar, dan takdir. Semoga setelah mendengar kisah Nabi Zakaria AS, kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak cepat menyerah, dan tidak lelah untuk terus mengetuk pintu langit dengan doa-doa yang tulus. Karena seringkali, keajaiban tidak datang kepada orang yang paling kuat, tetapi kepada orang yang paling sabar dan paling yakin kepada Allah. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, menenangkan, dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, supaya lebih banyak orang bisa ikut mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari kisah Nabi Zakaria AS yang paling menyentuh hati kamu. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Nabi lainnya yang penuh hikmah, pelajaran hidup, dan penguat iman. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tidak pernah lelah berharap kepadanya.